I'm gonna love you. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sistem dari sebuah rumah sakit itu dalam mengkoordinasi jadwal-jadwal dokter yang ada, di mana dokter tersebut memiliki jadwal konsultasi maupun operasi pada shift yang sama maupun hari yang sama. Nah, disinilah kami kelompok 4 mendiskusikan dan memecahkan masalah tersebut di tugas besar pemecahan masalah dengan pemrograman L 2008, di mana kami beranggotakan saya sendiri Rafif, 132-3105, Aditya Alfarizi, 101, Davin 092, Kenneth 113, dan Dede Firman 114. Nah, di sini kami memiliki alur di mana membaca file eksternal dari tiap barisnya dari atas hingga akhir ke bawah dan disimpan ke sebuah array untuk diolah di program. Dan tiap shift itu hanya diisi oleh satu dokter. Dan cara kerja tersebut kami memprioritaskan shift sesuai yang diinginkan oleh inputan dokter terlebih dahulu dalam 1 minggu atau 7 hari. Jika ada yang shift yang kosong dan masih memiliki kuota untuk mengisi shift yang lain, maka dokter tersebut dapat mengisi shift yang kosong tersebut, namun karena di luar shift yang dia inputkan sebelumnya, itu akan terjadi pelanggaran. Nah, kami memecah masalah menjadi 5, yaitu ada pengelolaan data dokter, pembuatan jadwal otomatis, evaluasi dan analisis jadwal, input-output file, dan interface di mana dilakukan dalam terminal. Lalu kami memiliki 4 program utama, yaitu jadwal untuk inisiasi atau generate jadwal dokter dari data yang diinputkan oleh tiap dokter. Lalu ada sleep untuk delay saat melakukan transisi input. Lalu ada main sebagai program utama untuk menggunakan semua library yang terpisah dan digabungkan menjadi satu dan diolah juga dengan input dari user. Lalu ada doctors, di mana berisi data dokter berbentuk array yang bisa kita ubah dengan menambah maupun menghapus data-data dokter tersebut. Lalu masuk ke flowchart dan DFD kepada Adit. Lalu ini ada fungsi namanya tampilkan data. Fungsinya untuk menampilkan data-data dokter dari database ke user. Cara kerjanya itu cukup dengan parsing per baris dari data yang ada, ambil nama, maksif sama preferensinya, terus langsung di output ke user. Boleh next. Lalu ada tambah data. Fungsinya untuk menambahkan data ke database yang berasal dari inputan user. Cara kerjanya itu kita langsung fprintf nama, maksimal shift, sama preferensi shift ke CSV-nya. Jadi itu otomatis langsung tertulis di baris paling bawah. Boleh next. Lalu ada fungsi namanya hapus data. Ini untuk menghapus data dokter yang ada di database berdasarkan nama dokter yang berasal dari inputan user. Cara kerjanya kita bakal pakai file baru namanya file temporary yang dimana kita menulis semua data dokter kecuali data yang diinput oleh user. Jadi otomatis ntar file temporary-nya tuh berisi data-data selain file inputan user. Terus kita nanti rename jadi database awal. Boleh next. Sekarang kita bakal jelasin sama Dede Firman. Selanjutnya untuk fungsi simpan jadwal ke file bertugas menyimpan data jadwal dokter selama 30 hari ke dalam file CSV. Fungsi ini membuka file dengan nama yang diberikan, lalu menulis header hari shift dokter. Setelah itu ia melakukan iterasi sebanyak total jumlah shift, menghitung hari dan jenis shift berdasarkan indeks, lalu menuliskan informasi tersebut ke file. Jika pada shift tertentu terdapat dokter yang bertugas, maka nama dokter tersebut dituliskan pada file. Jika tidak ada, maka ditulis null. Next. Selanjutnya untuk jeda atau sleep digunakan untuk memberikan jeda atau delay dalam hitungan detik tergantung sistem operasi yang digunakan. Jika menggunakan Windows, maka dia harus dikali 1000 karena dia beroperasi pada satuan milidetik. Sedangkan untuk Linux atau Mac, dia langsung saja karena beroperasi dalam satuan detik. Next. Oke, selanjutnya untuk string to upper, dia bertugas untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kapital. Fungsi ini terlebih dahulu memeriksa apakah pointer str bernilai 0 atau tidak. Jika ia tidak, ia akan menelusuri tiap karakter pada array dan mengubahnya menjadi huruf besar menggunakan fungsi top upper.
Hasilnya, string asli akan langsung berubah menjadi pointer menunjuk ke lokasi memori yang sama. Oke, next. Selanjutnya yaitu jadwal, di mana artinya dibagi jadi 3, yaitu pertama dari user, kemudian dimasukkan ke program, dan nanti program akan membaca file, dikirim ke file eksternal, dan kemudian diparsing, dan hasilnya nanti berupa array dikirim lagi ke program, di mana program nanti akan mengirim lagi ke user. Selanjutnya yaitu flowchart jadwal. Yang pertama yaitu dimulai dari input, kemudian membaca file eksternal. Dari file eksternal itu nanti dimasukkan ke file eksternal untuk diparsing, kemudian nanti dikirim ke programnya. Nah, program di sini generate jadwal ini gunanya untuk melooping, di mana yang pertama ini kita melooping dari minggu pertama sampai ke-4, kemudian kita melooping lagi dari shift pagi, siang, malam. Jadi yang diutamakan pertama pagi, kemudian isi siang, kemudian isi malam, kemudian nanti akan di looping ke dokter yang bisa. Nah, nanti bila ada kesalahan-kesalahan dan dimasukkan ke pelanggaran akan di looping di bagian yang sini. Dan setelahnya nanti jika masih sudah selesai minggunya, sudah minggu ke-4, maka nanti jadwalnya akan selesai dan kemudian end. Nah, selanjutnya berikut adalah DFD level 1 untuk main.c. Nah, terlihat ada user, dua proses utama yaitu manajemen dokter dan manajemen jadwal, serta file data dokter dan file data jadwal. Nah, user bisa mengelola data dokter dan mengakses menu jadwal. Manajemen jadwal bisa generate jadwal dari data dokter dan menyimpan ke file. Jadi intinya ini adalah alur data utama untuk sistem. Next slide. Nah, untuk flowchart yang bagian 1, ini dimulai dengan input nama file untuk data dokter dan jadwal. Kemudian masuk ke loop utama yang menampilkan menu utama. Nah, di sini pengguna bisa nambah, hapus, atau tampilkan dokter. Nah, jika user pilih 4, sistem akan memuat dan mengenerate jadwal, lalu masuk ke menu pengaturan jadwal. Selanjutnya, next. Nah, di menu pengaturan jadwal ini, user bisa menampilkan jadwal harian, mingguan, bulanan, serta melihat info shift dokter, info pelanggaran preferensi, atau menyimpan jadwal ke file. Nah, semua pilihan kembali ke menu jadwal. Jika pilih 0 dari menu jadwal, kembali ke menu utama, dan jika pilih 0 dari menu utama, program akan selesai. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami akan melakukan demo untuk kode yang telah kami lakukan. Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Running and running. Sini sama clean dulu. Oke. Lalu kita di sini kita menggunakan Makefile di mana biar lebih cepat untuk lakukan programnya. GB Mac gimana membuat ekstrak setiap file. Lalu lanjut ke jadwal.exe di mana target objek yang kami ingin buat. Oke, karena di sini ada daftar dokter. Daftar dokter.csv. Kalau misalnya tidak ada, kita contoh tidak ada, dia tidak bisa membuka file karena tidak ada di antara sini CSV-nya. Kalau misalnya ada daftar CSV, ada lanjut, dan kita akan memasukkan file outputnya itu ke jadwal.csv. Ini menu data dokternya, di mana kita bisa lihat temukan data dokter, tes malam bisa kita hapus. Nama dokternya tes kita bisa hapus, bisa ditampilkan dan sudah terhapus. Hapus lagi malam dan Ken. Oke, sekarang kosong. Bisa tambah dokter, misalnya Ken,
Kan ada 5 misalnya, dia pagi, terus tambah Adit, shiftnya misalnya 8. 8 berarti oke, 8 dia siang. Lalu Davin, saat kita lowercase, ntar dia bakal terdeteksi dan menggunakan string to upper sehingga masih aman. Oh, sorry. Maksimal shift per minggu. Berarti dia 5, 8, 6, 2. Berarti 9. Dan dia malam, kita buat lowercase saja, ntar dia langsung otomatis uppercase. Cek, tambahkan daftar. Sini Ken ada 5 di pagi, Adit 8 di siang, Davin 9 di malam. Nah, di sini kami akan memprioritaskan shift mereka masing-masing, di mana Ken akan mengisi pagi sampai 5 hari, Adit sampai 7 hari, dan Davin sampai 7 hari. Dan sisa dari Adit dan si Davin ini, Adit bersisa 1 hari, dan Davin bersisa 2 hari untuk diisi ke shift-nya si Ken, tapi itu merupakan pelanggaran. Dan kita generate dulu. Ini harian, hari ke-1. Seharusnya hari ke-6 si Ken sudah tidak ada karena dia semua sampai 5 shift-nya per minggu, berarti berarti diisi oleh Adit. Kita bisa lihat di bulanan. Seperti ini, Ken Adit Davin sampai hari ke-6 sudah tidak ada Ken dan diisi oleh Adit terlebih dahulu. Shift si Ken karena dia di baris yang paling atas, baru diisi oleh Davin. Dan bisa kita lihat positifnya Ken 22, Adit 34, dan Davin 34. Dan pelanggaran yang ditimbulkan Adit dan Davin sama-sama 4. Lalu kita bisa mensimpan. Oke, dan kembali ke menu utama. Dan keluar. Program selesai. Clean untuk menghapus data-data yang sudah kita gunakan tadi. Oke. Oh, ingin menggunakan UI UX, ini merupakan program yang kami buat sederhana, tapi untuk mengisi waktu luang saja. Ini hapus, 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 hapus. Bisa kita Ken tadi itu berapa? 5. 5 dia pagi tambah dokter, nggak terisi Ken. Oh, udah. Dan ada jadwal, analisis, dan nanti akan terisi setelah generate jadwal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.